Melanjutkan kisah tanah warisan dalam episode Kelicikan Temunggul. Selamat menikmati. Salam budaya. Saderengipun nglajengaken midhangetaken, monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Nah, apakah katamu sekarang, desis Temunggul? Bramanti tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Temunggul yang telah menjadi merah, wajah kawan-kawannya yang tegang, dan ketika diedarkannya pandangan matanya ke sekitarnya, dilihatnya 1-2 orang sedang bekerja di sawah. Tidak ada kesempatan lagi bagimu, Bramanti, geram Temunggul. Kau harus menerima akibat. Selama ini kita berusaha melindungi gadis-gadis kita dari tangan-tangan orang Panembahan Sekar Jagad. Ternyata kau sendiri yang akan melakukannya. Temunggul, jawab Bramanti. Apakah kau pernah melihat aku melakukannya seperti apa yang kau katakan? Pertanyaan itu agak membingungkan Temunggul. Namun kemudian ia menjawab kasar. Jangan banyak bicara. Kau harus ikut kami. Jangan mencoba melakukan kebodohan. Pakaianku masih basah. Bramanti mencoba mencari dalih. Aku tidak peduli, jawab Temunggul. Kau harus ikut aku. Kemana? Jangan bertanya. Bramanti mengerutkan keningnya. Apakah ia harus menuruti kemauan Temunggul? Mengikutinya kemana ia pergi? Meskipun tidak pasti, namun Bramanti dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Cepat! Temunggul hampir berteriak. Tetapi kainku. Cepat ambil, kemudian ikuti aku. Bramanti yang masih mencoba untuk tidak membuat keonaran tidak berusaha membantah lagi. Ia pun kemudian turun ke tepian mengambil kainnya yang basah dan melingkarkan kainnya yang kering di atas celananya yang basah. Kemudian ia merangkak kembali naik ke tanggul. Ayo ikut kami. Bramanti tidak menjawab. Ia mengikuti saja langkah Temunggul, sedang kawan-kawannya berjalan di belakangnya. Dada Bramanti menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika Bramanti mengetahui kemana mereka berjalan. Namun demikian ia masih bertanya, kemana kita, Temunggul? Kau tahu jalan ini akan sampai kemana? Kita menyusur parit itu, kemudian berbelok ke kiri di atas jalan pematang. Kegrojokan di bawah bendungan. Kau menebak tepat. Dada Bramanti berdesir tajam. Ia menyadari apa yang akan terjadi. Grojokan di bawah bendungan itu jarang sekali didatangi orang. Karena itu maka segera terbayang Temunggul akan melepaskan kemarahannya itu tanpa diganggu orang. Gila, desis Bramanti. Kalau aku menjadi gila pula, maka aku akan mengalami kesulitan. Tetapi Bramanti tidak mendapat kesempatan untuk menolak. Ia harus mengikuti langkah kaki Temunggul, pergi ke bawah bendungan, ke grojokan. Sejenak kemudian mereka pun telah meniti pematang yang akan sampai ke tanggul sungai di sebelah grojokan itu. Di sisi tebing sungai itu agak tinggi dan terjal, sehingga jarang sekali orang yang memerlukan turun apabila tidak mempunyai kepentingan apapun. Semakin dekat dengan grojokan, dada Bramanti menjadi semakin berdebar-debar. Namun ia masih sempat mengendapkan perasaannya. Dan bahkan ia selalu berkata di dalam hatinya, aku harus mengendalikan diri sebaik-baiknya. Tetapi ketika mereka telah sampai di atas tanggul, Bramanti menjadi ragu-ragu atas dirinya sendiri. Kalau ia tidak berhasil mengendalikan perasaannya, maka akibatnya akan menghapuskan semua usaha yang pernah dirintisnya. Karena itu, maka ketika ia telah berdiri di atas tanggul, ia berhenti.
"Cepat kau turun, Bramanti. Aku pun akan segera turun." Bramanti masih tetap berdiri diam. "Cepat," teriak Temunggul. "Apa yang akan kalian lakukan atasku?" bertanya Bramanti. "Itu bukan persoalanmu, terserah pada kami. Kau sudah melanggar janjimu. Aku hanya akan sekedar memberi peringatan kepadamu. Berterima kasihlah kau bahwa aku masih berbaik hati memberimu sekedar peringatan. Ayo cepat." Bramanti masih tetap berdiri tegak. "Jangan membuat aku semakin marah, Bramanti. Cepat turun." Tiba-tiba Bramanti menggelengkan kepalanya, gumamnya, seakan-akan kepada diri sendiri. "Aku tidak ingin turun." Bramanti tidak menyaut, tetapi wajahnya menjadi tegang. Ketegangan yang tumbuh dari dalam dadanya. 1, 2, 3. Tiap bilangan telah membuat dada Bramanti semakin tegang. Dan bilangan itu pun semakin naik juga. 4, 5. Bramanti masih tetap berdiri saja di tempatnya. Sehingga karena itu maka Temunggul pun telah kehilangan kesabarannya. Tebing itu memang cukup dalam, tetapi Temunggul telah memperhitungkannya. Apabila Bramanti terjerumus, ia tidak akan mati karenanya. Karena itu maka dikejapkannya matanya kepada salah seorang kawannya. Kawannya mengerti maksud Temunggul. Dengan serta-merta ia meloncat sambil menjulurkan tangannya ke arah Bramanti yang berdiri tepat di atas tanggul. Bramanti memang sudah menduga bahwa Temunggul akan melakukannya, meskipun ia meminjam tangan orang lain. Tetapi Bramanti sama sekali tidak ingin jatuh terguling dan terbanting di tepian, meskipun dialasi dengan pasir. Tubuhnya pasti akan terluka oleh goresan batu-batu padas pada lereng yang terjal. Karena itu hampir di luar sadarnya Bramanti berusaha untuk menghindari hal itu. Kawan Temunggul yang berusaha mendorong Bramanti sama sekali tidak melihat Bramanti bergerak. Karena itu maka tanpa ragu-ragu lagi ia maju beberapa langkah dan dengan sekuat tenaganya ia berusaha melemparkan Bramanti. Tetapi orang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa Bramanti telah membuat suatu perhitungan yang tepat. Kalau ia jatuh terdorong oleh kekuatan orang lain dan kemudian berguling di tebing itu, ia pasti akan terluka. Karena itu maka ketika tangan kawan Temunggul itu menyentuh tubuhnya, Bramanti justru melemparkan dirinya sendiri, meloncat ke tepian di bawah. Dengan demikian ia dapat mengatur dirinya dan sama sekali tidak menyentuh batu-batu padas tebing sungai yang agak tinggi itu. Namun hal itu sama sekali tidak diduga oleh kawan Temunggul yang berusaha untuk mendorongnya, bahkan oleh Temunggul sendiri dan kawan-kawannya yang lain. Dengan demikian maka tenaganya sama sekali tidak menemukan tahanan apapun, maka tanpa dapat menahan dirinya, orang itu pun terjerumus pula masuk ke dalam sungai. Karena ia sama sekali tidak bersiap untuk mengalami hal serupa itu, maka tubuhnya pun terguling di atas batu-batu padas untuk kemudian terbanting di atas pasir. Melihat hal itu, Temunggul dan kawan-kawannya yang lain terkejut bukan kepalang, namun justru sejenak mereka seakan membeku di tempatnya. Mereka melihat dengan mulut ternganga Bramanti meloncat turun. Ketika ia jatuh di atas kedua kakinya, ia berhasil berdiri tegak tanpa mengalami cedera apapun. Kemudian disusul oleh tubuh kawan Temunggul yang jatuh seperti seonggok tanah liat. Sebelum Temunggul dapat berbuat sesuatu, ia masih melihat Bramanti berlari-lari mendapatkan kawannya yang terjatuh itu, kemudian menolongnya, menyandarkan pada sebuah batu padas di tebing. Dengan kainnya ia membersihkan wajah orang itu yang penuh dengan pasir dan tanah berlumpur. "Gila kau Bramanti!" tiba-tiba Temunggul berteriak. Suara teriakan itu telah mengejutkan Bramanti sehingga orang yang sedang ditolongnya itu dilepaskannya. Beberapa langkah ia menjauhi sambil memandang ke atas tanggul. Namun kemudian disadarinya bahwa sebentar lagi Temunggul dan kawan-kawannya yang lain pasti akan turun pula.
Karena itu maka daripada terjadi keributan, lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat itu. Dengan demikian maka Bramanti pun kemudian berlari meninggalkan orang yang masih duduk dengan lemahnya bersandar sebongkah batu padas yang berwarna kehijau-hijauan. Dada Temunggul berdesir melihat Bramanti masih sempat melarikan dirinya. Karena itu dengan serta-merta berteriak, "Hei, tangkap anak itu, jangan biarkan ia lari." Tetapi kawan Temunggul yang bersandar batu padas di bawah sama sekali sudah tidak berdaya. Apalagi menangkap Bramanti, sedang untuk bernapas pun terasa betapa sulitnya. Dengan demikian maka tidak seorang pun yang dapat menahan Bramanti. Ia berlari menyusur sungai, meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain, dan kemudian menyeberangi arus yang tidak terlampau deras. Semakin lama semakin jauh. Ketika Bramanti kemudian manjat tebing di seberang dan naik ke bendungan, maka Temunggul pun baru menyadari seluruh keadaan. Anak setan, ia menggeram. Marilah kita tolong anak itu. Temunggul dan kawan-kawannya kemudian menuruni tebing yang agak curam. Dengan dada yang berdebar-debar mereka mendekati kawannya yang hampir menjadi pingsan. Beberapa bagian tubuhnya terluka oleh goresan batu-batu padas yang menjorok di tebing. "Bagaimana hal ini dapat terjadi?" bertanya Temunggul. Kawannya yang terluka itu menggelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Kau kurang hati-hati," sahut yang lain. "Tidak," potong Temunggul. "Memang Bramanti adalah seorang yang sangat licik. Kali ini ia berhasil melepaskan diri dari tanganku. Tetapi tidak lain kali. Aku telah dilukainya," desis orang yang terluka itu. "Aku harus membalasnya. Aku tidak akan menunggu terlampau lama. Apabila aku sudah baik, aku akan segera mencarinya. Kemana saja. Kalau perlu, aku akan datang ke rumahnya." Temunggul mengerutkan keningnya dan seorang kawannya yang lain berkata pula, "Aku sependapat. Kalau perlu kita datangi rumahnya. Anak itu kita ambil saja dan kita bawa kemana kita inginkan. Tetapi hati-hati. Ternyata ia memang sangat licik." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja Temunggul berkata, "Kita pergi ke Kademangan. Mereka akan melihat engkau terluka. Kita dapat mengatakan apa saja. Misalnya kita dapat mengatakan bahwa Bramanti telah mulai dengan usaha pembalasan dendamnya dengan mendorong engkau ke dalam jurang ini. Dengan demikian maka pembalasan kita kepadanya akan sepengetahuan Ki Demang dan Ki Jogoboyo. Sebab apabila kita bertindak sendiri, mungkin oleh Ki Jogoboyo kita dianggap bersalah." Kawan-kawannya berpikir jenak. Salah seorang dari mereka berkata, "Tetapi Bramanti bukan orang anak yang bisu. Ia dapat mengatakan yang lain. Ia dapat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mengapa. Aku yakin bahwa mereka akan lebih mempercayai kita daripada Bramanti," sahut Temunggul. "Nah, bagaimana? Kita tidak perlu membalasnya dengan bersembunyi-sembunyi. Akulah yang akan melakukannya. Di hadapan Ki Demang, Ki Jogoboyo, dan di hadapan orang-orang Kademangan Candisari. Biarlah mereka melihat bahwa kita memang tidak menganiayanya. Nah, aku kira Bramanti akan benar-benar menjadi jera dan tidak akan berani berbuat lagi. Kalau saja Ki Demang dan Ki Jogoboyo mempercayai kita," gumam salah seorang kawannya. "Aku yakin," sahut Temunggul. Kemudian kepada kawannya yang terluka bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" "Baik, aku sependapat." Anak muda itu berhenti jenak lalu, "Tetapi bagaimana dengan aku sekarang? Luka-lukaku terasa terlampau pedih. Mungkin tangan kiriku terkilir pula. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Bramanti mempunyai akal yang begitu licik dan licin." "Oh," Temunggul berjongkok di samping kawannya itu. "Marilah aku bersihkan luka-lukamu dengan air sungai. Kemudian kita pulang bersama-sama untuk mencari obat." Anak muda itu tidak menjawab, tetapi ketika Temunggul dan kawan-kawannya mencoba mengangkatnya, ia menyeringai menahan sakit. "Tahankan," desis Temunggul. "Sebentar lagi kau akan mendapat kesempatan untuk membalas."
aku akan membuatnya cacat seumur hidupnya. Temunggul pun kemudian mapah orang itu pergi ke air yang mengalir gemericik di sela-sela batu. Kemudian meletakkannya duduk di alas sebuah batu. Seperti memandikan anak-anak, Temunggul membersihkan anak muda itu, menghilangkan pasir dan lumpur dari tubuhnya, mencuci luka-lukanya yang berdarah dan memijit-mijit punggungnya yang terasa patah perlahan-lahan. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu anak itu mampu berdiri dan berjalan sambil bersandar kepada kawannya. Dengan susah payah mereka berjalan menyusur sungai, naik ke bendungan yang tidak setinggi tebing. Kemudian dari bendungan mereka merayap perlahan-lahan ke atas tanggul. Temunggul menarik napas ketika mereka berdiri di atas tanggul sungai itu. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Sekarang kita langsung ke Kademangan." "Mengapa?" "Biarlah setiap orang Kademangan melihat sendiri luka-luka di tubuhmu. Biarlah mereka melihat darah itu, dengan demikian maka hati mereka akan segera terbakar. Daripada mereka melihat kau kelak apabila kau sudah sembuh. Tetapi punggungku sakit sekali." Justru karena itu, anak muda yang terluka itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, Baiklah, aku sependapat." Maka mereka itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan menuju ke Kademangan. Di sepanjang jalan mereka telah bersepakat untuk membuat cerita palsu tentang Bramanti. Apapun yang mereka lakukan, namun mereka ingin mendapat kesempatan untuk melepaskan dendam mereka kepada Bramanti. Ternyata usaha mereka sebagian terbesar dapat berhasil. Orang-orang yang kebetulan melihat Temunggul mapah seorang kawannya segera bertanya, apakah sebabnya kawannya itu terluka. "Kami akan mengatakannya di Kademangan," jawab Temunggul. "Mengapa mesti di Kademangan?" bertanya orang itu. Temunggul menggelengkan kepalanya. "Ada sesuatu yang kami anggap penting." Orang itu tidak bertanya lagi, tapi ia bergumam di dalam hatinya, "Seandainya aku tidak mempunyai keperluan lain, aku akan memerlukan pergi ke Kademangan. Namun demikian ada juga 1-2 orang yang memerlukan pergi untuk sekedar mendengar sebab dari luka-luka itu." Di Kademangan, Ki Demang segera memanggil orang-orang terdekat, termasuk Ki Jogoboyo, atas permintaan Temunggul, beberapa orang pengawal dan anak-anak muda yang lain. "Katakan Temunggul," berkata Ki Demang kemudian, "kami ingin segera mengetahui apakah yang telah terjadi. Kalau hal ini tidak kau anggap penting, aku kira anak ini tidak akan kau bawa kemari selagi ia masih menyeringai kesakitan." "Ya Ki Demang, justru ia masih dalam keadaannya. Ya aku bawa kemari supaya Ki Demang, Ki Jogoboyo dan orang-orang yang lain melihat apa yang telah terjadi." "Ya katakanlah Ki Demang, Ki Jogoboyo dan kawan-kawan," berkata Temunggul yang meskipun agak gemetar, namun kemudian ia dapat berbicara dengan lancar juga. "Ternyata Bramanti telah mulai. Apa maksudmu?" "Seperti yang kita duga semula, ia telah mulai melakukan balas dendam. Yang pertama-tama menjadi sasaran adalah anak ini. Bramanti menyangka bahwa ayahnya ikut serta melakukan pembunuhan kira-kira 10 tahun yang lalu." Dada Ki Demang berdesir, apalagi Ki Jogoboyo wajahnya segera menjadi merah padam. "Mengapa anak itu?" bertanya Ki Jogoboyo. "Ia terperosok ke dalam pereng sungai di Grojogan," jawab Temunggul. "Ya, mengapa? Itulah yang akan kami katakan. Bramantilah yang mendorongnya. Selagi anak itu berdiri di tanggul tanpa diketahuinya, Bramanti mendekatinya. Tiba-tiba ia didorong masuk. Untunglah bahwa ia masih menyadari keadaannya, sehingga mampu menempatkan dirinya. Meskipun demikian inilah keadaannya." "Setan alas!" Ki Jogoboyo menggeram. "Bukankah ia sudah berjanji bahwa ia tidak akan melepaskan dendamnya? Tetapi sekarang Ki Jogoboyo melihatnya sendiri." Wajah Ki Jogoboyo menjadi seakan-akan terbakar. Hampir saja ia langsung meloncat ke rumah Bramanti. Seandainya Temunggul tidak berkata, "Nah marilah kita bicarakan.
Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Mengapa ia memilih anak itu? Bertanya Ki Demang. Agaknya Bramanti tidak memilih. Adalah suatu kebetulan ia melihatnya berdiri di atas tanggul. Diam-diam ia mendekatinya dan mendorongnya jatuh. Kalau anak itu mati, maka rahasia itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Bodoh, potong Ki Jagoboyo. Kelinci pun tidak akan mati. Paling parah adalah karena goresan-goresan batu-batu padas itu. Bramanti memang anak licik yang bodoh. Ia menginginkan anak itu mati seketika. Orang akan menganggapnya sebagai suatu kecelakaan saja. Demikian ia akan mencari kesempatan berturut-turut. Aku akan menangkapnya, geram Ki Jagoboyo. Tidak perlu Ki Jagoboyo, aku akan dapat melakukannya. Aku adalah pemimpin pengawal Kademangan ini. Aku akan mengajarinya agar ia tidak melakukan untuk lain kali. Ki Jagoboyo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggeram. Akulah yang bertanggung jawab. Tetapi masalah anak-anak serahkanlah kepada anak-anak. Aku akan menyelesaikannya. Temunggul berhenti sejenak. Sebenarnya aku segera menyelesaikannya. Tetapi aku memerlukan datang kemari untuk meminta dukungan atas tindakanku. Sekedar untuk diketahui dan dibenarkan. Ki Jagoboyo mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berpaling kepada Ki Demang. Biarlah anak-anak menyelesaikannya, desis Ki Demang. Tetapi jangan kita biarkan mereka pergi sendiri. Kadang-kadang aku bercuriga apakah Bramanti itu bukan sekedar seorang yang dipergunakan oleh orang lain di Kademangan ini. Ya, aku pun mencurigainya, sahut Ki Jagoboyo. Bahkan mungkin ia adalah seorang yang sengaja ditanam oleh Panembahan Sekar Jagad. Karena kebetulan ia orang Kademangan ini. Ki Demang menggeleng tetapi ia tidak berkata apapun juga tentang itu. Bahkan kemudian ia berkata, marilah, aku, Ki Jagoboyo dan beberapa orang akan melihatnya. Terima kasih Ki Demang, aku akan minta izin dan kesempatan untuk memberinya peringatan dengan caraku. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, tetapi kami yang tua-tua tidak akan melepaskan kalian. Aku akan mengambilnya di rumahnya. Terserah. Sebelum mereka berangkat, seorang naik ke pendopo Kademangan lalu duduk di antara para pengawal. Sejenak ia berdiam diri, namun kemudian sambil berbisik ia bertanya kepada seseorang yang terdekat, apakah yang telah terjadi? Maka diceritakannya apa yang dikatakannya oleh Temunggul sehingga anak muda itu Panjang terperanjat. Aku melihatnya ketika ia pergi ke sungai. Panjang menjadi ragu-ragu. Tetapi apakah betul Bramanti melakukannya? Dalam keraguan-raguan itu ia pun kemudian berdiri, karena beberapa orang yang lain pun berdiri juga. Kemana kita pergi? Bertanya Panjang kepada orang di sebelahnya. Mengambil Bramanti, jawab orang itu. Panjang mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian diam saja. Meskipun demikian ia tidak begitu yakin bahwa sebenarnya demikianlah yang telah terjadi. Tetapi ia tidak akan dapat mengatakannya. Begitu besar perhatian orang-orang Kademangan ini sehingga Ki Demang dan Ki Jagoboyo memerlukan pergi. Panjang bergumam di dalam hatinya. Mengapa Ki Demang tidak memerintahkan saja salah seorang pergi untuk mengambil Bramanti? Namun sebelum ia menyatakan keheranannya itu, orang sebelahnya telah mendahului. Ki Demang dan Ki Jagoboyo bercuriga, apakah tidak ada kekuatan lain di belakang Bramanti? Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanyaan itulah agaknya yang telah menarik perhatian para pemimpin dan bebahu Kademangan ini. Maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan kecil telah keluar dari halaman Kademangan, berjalan dengan tergesa-gesa ke rumah Bramanti. Anak muda yang terluka itu pun ikut serta, meskipun ia harus dipapah oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu Ratri juga tergelincir di pereng sungai itu. Tiba-tiba Sanjang berdesis. Tetapi itu adalah salahnya sendiri. Ia berlari-lari dan bekerjaran di sepanjang tanggul. Kemudian ia tergelincir. Untung bahwa tebing itu tidak sedalam tebing di Grojogan. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya.
Namun kepalanya yang teranggu-anggu itu telah dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan dan pertimbangan. Apalagi apabila ia menghubungkan Bramanti dengan dugaannya selama ini, maka apa yang terjadi itu sama sekali tidak masuk di akalnya. Meskipun demikian, Panjang berjalan saja di dalam iring-iringan kecil itu menuju ke rumah Bramanti. Sementara itu Bramanti dengan napas terengah-engah masuk ke dalam kandangnya. Segera ia mengempaskan dirinya sambil memijit-mijit kakinya, meloncat sedemikian tingginya terasa juga kakinya agak menjadi sakit. Ia kemudian berdesah. Aku kira pasti masih akan ada akibat dari permainan ini, desisnya. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Namun ia menjadi bimbang apakah yang sebaiknya dilakukan apabila sesuatu akan terjadi. Tanpa dikendakinya, Bramanti mengadahkan wajahnya. Meskipun ia tidak melihat sesuatu, namun ia tahu benar bahwa di atas belandar itu menyimpan sebuah pedang pendek. Bramanti terkejut ketika ia mendengar langkah seseorang mendekati kandangnya. Kemudian sebuah kepala tersembul dari pintu. Oh, Bramanti pun berdiri sambil mempersilahkan. Apa paman akan masuk ke dalam kandang ini? Kitambi tersenyum jawabnya. Apa salahnya? Bukankah aku sudah sering masuk dan duduk di dalam kandang ini? Bramanti pun mencoba tersenyum pula meskipun senyumnya terasa hambar. Apakah paman akan bertemu ibu? Tidak, kali ini tidak. Aku hanya sekedar mampir. Kitambi berhenti sejenak, tatapan matanya tiba-tiba hinggap pada pakaian Bramanti yang agak tidak wajar. Meskipun ia memakai kain, tetapi kain itu telah menjadi basah. Paman melihat pakaianku yang basah. Ya, apakah kau terperosok ke dalam parit? Bramanti menggeleng. Tidak, paman. Tidak hanya sekedar parit, tapi aku telah terjerumus ke dalam suatu kesulitan. Kitambi mengerutkan keningnya. Apa yang telah terjadi? Bramanti menarik napas, kemudian diceritakannya apa yang telah terjadi atasnya dan apa yang telah dilakukannya. Kitambi mengerutkan keningnya, hampir saja ia berteriak kegirangan. Dengan demikian ia mendapat bukti bahwa Bramanti memang bukan orang kebanyakan, meskipun caranya bercerita terlampau sederhana. Tetapi perhitungannya yang tepat dan kemampuannya meloncat dari tebing tanpa mengalami gangguan apapun adalah suatu pertanda bahwa ia memang luar biasa, desis Kitambi di dalam hatinya. Paman, aku kira Temunggul dan kawan-kawannya tidak akan berhenti sampai di sini. Aku kira mereka akan mendendam. Setiap saat dendam itu akan dapat meledak. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, memang mungkin. Lalu apakah yang akan kau lakukan seandainya mereka akan berbuat sesuatu atasmu? Itulah yang akan aku tanyakan kepada paman. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Melawan mereka, sahut Kitambi. Mana mungkin, paman? Suara Bramanti melonjak lalu nadanya merendah. Aku akan mengungsi saja, paman. Aku tidak mau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kitambi mengerutkan keningnya. Kemana kira-kira kau akan mengungsi? Aku tidak tahu. Apakah kau akan minta perlindungan Resi Panji Sekar? Terasa dada Bramanti berdesir. Sepercik keheranan melonjak ke wajahnya, namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali. Aku belum mengenal Resi Panji Sekar, paman. Namun Kitambi justru tertawa, meskipun ia tidak segera menjawab. Mengapa paman tertawa? Tidak apa-apa, tetapi terserahlah kepadamu. Kalau jalan yang kau anggap paling baik adalah mengungsi, maka pergilah mengungsi. Aku bersedia mengantarmu. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Sejenak mereka berdua saling diam diri sehingga kandang itu menjadi sepi. Sementara itu iring-iringan yang mendatangi rumah Bramanti menjadi semakin dekat. Temunggul yang berjalan paling depan tersenyum di dalam hatinya. Ia akan mendapat kesempatan melepaskan sakit hatinya kepada Bramanti tanpa dicurigai dan dipersalahkan oleh siapapun. Bahwa sekarang hubungannya dengan Ratri seakan-akan menjadi semakin jauh adalah karena Bramanti itu juga. Aku harus membuatnya benar-benar jera, katanya di dalam hati.
Bramanti yang masih berada di kandangnya sama sekali tidak menyangka bahwa ekor dari peristiwa itu dan selama ini dicemaskannya akan begitu cepat terjadi, sehingga ia masih saja duduk di kandangnya. "Aku akan menghindar saja, Paman," terdengar kemudian ia mengeluh. "Aku tidak mau menjadi kambing hitam di kademangan ini." "Lalu kau tinggalkan lagi rumah dan ibumu." Bramanti menarik napas dalam-dalam. "Aku menjadi bingung apakah yang sebaiknya aku lakukan." "Jangan bingung, Bramanti. Lakukanlah menurut kehendakmu. Mana yang baik itulah yang kau lakukan. Mana yang baik menurut pendapatmu tentu." "Aku bingung, Paman." "Kau buat sendiri menjadi bingung. Apakah kau akan berusaha mengungsi pula ketika aku mengatakan kepadamu bahwa pada suatu ketika orang-orang Panembahan Sekar Jagad mungkin sekali akan datang ke rumah ini?" "Aku memang sudah memikirkannya, Paman. Dan sekarang ekor dari persoalan ini akan mempercepat langkahmu meninggalkan rumah dan ibumu yang sudah tua." Bramanti terdiam, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Namun sekali lagi di luar sadarnya ia menengadahkan kepalanya, memandang ke atas belandar. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ketika Bramanti kemudian merenung, maka Temunggul beserta iring-iringannya menjadi semakin dekat. Mereka telah berada di ujung desa tempat tinggal Bramanti. Mereka hanya tinggal melangkah beberapa puluh langkah lagi, kemudian mereka akan segera mengetuk pintu rumah itu apabila pintu itu tertutup. Seperti pada saat-saat Bramanti baru datang, maka kini mereka tidak hanya akan sekedar memberinya peringatan dan ancaman, tetapi mereka pasti akan berbuat sesuatu. Sekali-kali Temunggul tersenyum sendiri. "Ratri harus melihat bahwa aku adalah seorang laki-laki. Aku tidak mau diremehkan dan direndahkan. Ia akan mendengar suatu saat aku telah berkelahi melawan Bramanti. Ya, aku akan meminta kepada Ki Demang untuk berkelahi seorang melawan seorang kali ini. Aku akan mendapat kepuasan mengajarnya. Kemudian biarlah anak yang terluka itu melepaskan sakit hatinya pula." Dalam pada itu di kandang di halaman rumah Bramanti, Ki Tambi berkata, "Sampai kapan kau akan menjadikan dirimu sendiri itu menjadi orang yang paling hina? Kau adalah seorang laki-laki, buatlah seperti seorang laki-laki." Bramanti tidak segera menjawab. Sebenarnya di dalam dadanya sendiri telah bergolak maksud untuk lebih dahsyat lagi daripada sekedar sebuah pertanyaan serupa itu. Namun tiap kali ia selalu mencoba mengekang diri.